pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita. Saudara mendengar nama Lucifer, ya, mendengar nama Lucifer, langsung bayangan kita itu pada seekor, bukan seorang ya, seekor makhluk yang wow, menyeramkan, menakutkan. Kenapa? Ya karena berita-berita tentang nama ini memang menakutkan. Tapi bukan itu yang kita mau pelajari. Ya, kita nggak akan mempelajari tentang seekor makhluk yang menakutkan, enggak. Ya. Lalu apa? Bahkan di Alkitab istilah itu nggak ada. Lalu dari mana muncul nama itu? Ternyata nama itu dari cerita-cerita legenda semuanya. Nah, muncullah berbagai versi. Tapi ya, nama lain dari Lucifer kalau dalam bahasa Ibrani Samael, artinya kemurkaan Tuhan. Mau cari suara di Google, cari di Wikipedia, dijelaskan di situ. Nah, tapi bukan itu yang kita mau pelajari. Tapi tentang satu roh. Ya, ada spirit, ada roh. Nah, saya tidak tahu sejak kapan Papa di surga memberikan saya konsep pengertian ini. Saudara, saya lupa di tahun berapa. Roh Kudus menyadarkan saya bahwa Lucifer yang sesungguhnya itu bukan makhluk itu yang menakutkan. Sering digambarkan makhluk hitam, berekor pakai tanduk, ya dengan taring yang tinggi, terus pakai itu tombak yang gigi 3 seperti garpu. Bukan. Dengarkan kalimat ini ya, tapi jangan ada yang tersinggung. Lucifer itu ada di dalam setiap hati kita manusia, kecuali kalau manusia itu tidak menyetujui dia dan mengusir keluar dari hatinya. Justru Lucifer yang di dalam hidup manusia itu yang jauh lebih jahat daripada Lucifer yang sering diceritakan orang. Maka itu saya punya kalimat begini ya, bagi yang belum pernah dengar biar hari ini dengar. Ternyata kalau saya berkata Lucifer itu setan. Ternyata kalau kita sempat, tapi janji nggak usah dicari. Kalau sempat ketemu si setan atau Lucifer itu sendiri, ingat, dia tidak sejahat manusia yang mengizinkan Lucifer itu ada di hidupnya. Maka itu kalimat saya begini, ternyata setan yang asli itu tidak sejahat setan yang ada di hidup manusia. Maka itu ingat ini baik-baik. Dan Roh Kudus mengajarkan saya kalimat ini. Orang yang tidak mau mengampuni dan orang yang tidak mau mengasihi musuh-musuhnya, maka orang itu lebih setan daripada setan itu sendiri. Ini kalimat ngeri dan jelek. Saya ulangi ya. Manusia yang tidak mau mengampuni, manusia yang tidak mau mengasihi, maka manusia itu lebih setan daripada setan itu sendiri. Nah, itu Lucifer. Jadi jangan bayangkan Lucifer ada di pohon besar itu, Lucifer ada di kuburan itu, oh Lucifer ada di rumah hantu, rumah tua itu. Enggak. Jangan bayangkan yang seperti itu. Ayo kita periksa di hidup kita sendiri. Lalu bagaimana cara kita bisa mengetahui? Ya gampang. Hanya ada 3 karakter Lucifer yang paling menonjol, ya. Hanya ada 3 karakter Lucifer yang paling menonjol. 1, sombong, tidak mau kalah dengan siapapun dan apapun, ya. Itu Lucifer. Catat baik-baik. Saya ulangi, hanya ada 3 karakter yang paling menonjol dari yang kita sedang bahas saat ini. 1, sombong, angkuh, nggak mau kalah, merasa diri lebih hebat dari yang lain. Nah, karena ini karakter yang paling menonjol, maka turunannya dari yang pertama ini adalah iri hati. Tapi nggak dihitung kedua.
tetap yang pertama. Ya, jadi orang yang di dalam hidupnya ada Lucifer, orang itu nggak mau kalah dengan siapapun dan apapun. Catat, dengan siapapun, berarti dengan manusia dan apapun, apa saja yang dianggap punya kekuatan, punya kekuasaan, maka orang yang kerasukan Lucifer nyata, sombong, angkuh, merasa diri hebat, nggak mau kalah. Wah, sudah kelihatan sekali. Nah, maka itu ada sikap iri hati muncul di situ. Yang kedua, roh ini kalau merasuk ke hidup manusia, karakter keduanya tamak, greedy, rakus, ingin memiliki semuanya kalau bisa. Nah, turunannya dari karakter kedua ini adalah uang. Pasti uang. Saudara, maka itu hati-hati dengan uang. Hanya Tuhan Yesus, satu-satunya pribadi di dunia ini yang pernah memberitahu manusia bahwa uang itu mamon. Mamon itu satu roh, satu makhluk dengan Lucifer itu uang. Maka itu kalau Lucifer ada di hidup seorang manusia, setelah dia angkuh, arogan, sombong, gak mau kalah dengan siapapun dan apapun, kalau ada orang lebih hebat dari dia gak suka, iri hati. Itu turunannya. Yang kedua, rakus, tamak. Orang Jawa bilang geragas, itu ya. Galojo, orang Minahasa bilang, weh, mau semua. Dan orang yang ada Lucifer di hidupnya, dia tidak akan pernah berkata cukup dan puas. Selalu kurang. Nah, turunannya adalah uang, mamon. Nah, di dalam perjanjian baru, untuk karakter kedua dari Lucifer ini digambarkan dalam hidup Yudas yang tamak akan uang. Ya, culas. Wih, mengerikan sekali. Nah, saudara lihat, hati-hati dengan itu. Hati-hati. Saya selesaikan dulu. Yang ketiga, Lucifer yang ada di hidup seorang manusia, dia itu pendendam. Catat, pendendam. Hidupnya penuh dengan kebencian. Ngeri sekali. Jadi lagi sekali saya katakan, belajar tentang roh Lucifer. Jangan membayangkan makhluk hitam, tinggi, besar, menakutkan. Enggak. Lucifer yang paling jahat itu ada di dalam hidup manusia. Dengan 3 ciri, dengan 3 tanda. Puji Tuhan, kalau kita hari ini bisa belajar ini. Nah, hati-hati. Oke, kita kembali yang kedua. Kita buka Yohanes 13 ayat 31. Ya, Yohanes 13 ayat 31. Betul, ada dari Bandung memberikan tambahan mirip roh Isabel. Ya, jadi Isabel itu Lucifer perempuan, maaf. Kalau Lucifernya seringkali digambarkan dalam bentuk jantan, ya. Kalau Isabel itu Lucifer dalam bentuk betina, ngeri sekali, ya. Ingin menguasai orang, menundukkan orang. Lihat ini Yohanes 13 ayat 31. Jelas Lucifer itu seperti ini. Sesudah Yudas pergi, ini loh yang mengerikan. Sesudah Yudas pergi, yaitu pilihan dia. Karena kalau dia kembali balik kepada Tuhan Yesus pasti diampuni. Karena Petrus, karena kalau dihitung ya dosanya Petrus jauh lebih besar daripada dosanya Yudas. Karena dosa Yudas itu masih bisa ditoleransi. Kalau nggak ada dia, siapa yang bisa menyalibkan Tuhan Yesus? Tapi dosa Petrus ini kurang ajar, betul. Ya toh? Menyangkal pakai sumpah lagi, aku nggak pernah kenal orang itu. Waduh, kurang ajar. Nah, walaupun Yudas sudah pergi, tapi kalau dia balik, pasti Tuhan menerima dan mengampuni. Sayang, sejak dia pergi dia nggak balik. Apa yang terjadi sesudah Yudas pergi? Wih, berkatalah Yesus, sekarang. Wih, tegas sekali. Sekarang. Jadi nggak main-main. Ada apa? Sekarang anak manusia dipermuliakan. Dan Tuhan dipermuliakan di dalam dia. Saudara, ini hal yang aneh. Berarti selama Yudas masih ada
di dalam komunitasnya Tuhan Yesus. Sadar gak ngerinya Lucifer yang ada di dalam hidup manusia, yaitu Yudas juga bisa dalam hidup kita. Jadi selama Yudas masih ada di dalam komunitas Tuhan Yesus nggak bisa dipermuliakan. Nah, kalau Tuhan Yesus nggak bisa dipermuliakan, Papa di surga pun otomatis nggak bisa. Ayat sesudah Yudas pergi, Yesus berkata, sekaranglah saatnya. Woi, nggak main-main tegas Tuhan itu. Sekaranglah ya saatnya Anak Manusia dimuliakan. Woi, luar biasa. Dan Tuhan dimuliakan melalui Dia. Nah, ini yang menghalangi Tuhan dipermuliakan. Maaf ya saudara, pasti saudara pernah dengar. Pasti. Gereja yang ribut bertengkar sampai perang antara orang tua dengan anak-anak, orang tua menantu mertua, kakak adik dalam gereja yang kaya raya, lalu mereka berebut harta. Lihat, pasti Tuhan Yesus nggak bisa dipermuliakan di situ. Justru menjadi ejekan Tuhan Yesus di gereja seperti itu. Walaupun namanya gereja, walaupun ada khotbah, ada doa, ada pujian, ya tapi kalau mereka bertengkar gara-gara si mamon, gara-gara uang, tamak, Tuhan Yesus nggak bisa dipermuliakan di situ. Ngeri sekali ya. Kalau kita melihat fakta ini, maka itu jangan main-main. Ya, masih Yohanes 13 ayat 31. Supaya masing-masing kita menyadari, ya, supaya sambil belajar ini, masing-masing kita ngecek diri kita. Ada nggak makhluk itu di hidup saya? Harus kita cek, saudara. Kalau ada, segera usir sekarang juga dengan kesucian darah Yesus. Ya, ini penting sekali. BS. Sesudah Yudas pergi, Yohanes 13 ayat 31, sesudah Yudas pergi, Yesus berkata, sekarang Anak Manusia diagungkan dan Tuhan diagungkan melalui Dia. Jadi efeknya ngeri loh. Selama masih ada roh Lucifer di hidup gereja Tuhan, ya, maka Tuhan Yesus nggak bisa dipermuliakan. Kalau Tuhan Yesus nggak bisa dipermuliakan, maka Papa di surga pun nggak bisa dipermuliakan. Itu jelas sekali. Ada yang tanya, ciri karakter Lucifer nomor 1, nomor 2, nomor 3 itu tahapan yang mana? Nomor 3 menjadi puncak? Tidak. Semuanya nomor 1. Ngeri. Jadi nggak ada urutan nomor 1, 2, 3. Tidak. Semuanya sama jahatnya. Jadi satu sombong angkuh itu sejajar, ya, dengan tamak ingin memiliki semua. Sejajar juga dengan kebencian. Wih, ngeri sekali. TSI. Sesudah Yudas keluar, Yesus berkata kepada kami, berarti tinggal yang 11. Sekarang sudah waktunya untuk aku. Waduh, saudara, berarti selama itu Tuhan Yesus nunggu. Baru berkata sekarang sudah waktunya untuk aku. Anak Manusia dimuliakan. Dan Tuhan akan dimuliakan melalui apa yang terjadi atas diriku. Nah, jelas sekali bukan? Jadi jangan anggap enteng. Di dalam gereja, ya, di dalam gereja, setelah mendengar fakta ini, jadi saya ulangi, setelah mendengar di bagian pertama ini, sekarang ngerti nggak? Di gereja banyak Lucifernya, betul? Di gereja ternyata banyak Lucifer. Selama ada orang-orang sombong, orang-orang angkuh, ada orang-orang tamak, ada orang-orang rakus, ada orang-orang yang suka membenci, nggak mau mengampuni, maka itu Lucifer yang sedang bekerja. Hati-hati dengan itu, hati-hati. Maka itu saudara, kita periksa sambil kita dengar, ya, apa yang Tuhan ingin kerjakan dalam hidup kita. Periksa, ada nggak itu? Kalau ada, hari ini harus kita segera selesaikan sebelum lebih jauh, ya, sebelum lebih jauh. Si jahat itu
bekerja dalam hidup kita. Jangan sampai itu terjadi. Jangan sampai. Maka itu hati-hati ya dalam hidup kita. Hati-hati betul, hati-hati betul. Untuk itu kita harus jaga hidup kita. Setelah kita mendengar ini, ya maaf ya, setelah kita mendengar penjelasan ini, saya percaya ada yang kaget, ada yang ngeri, ya pasti. Karena roh itu nyata, sangat nyata. Ya. Maka itu harus hati-hati dalam hidup ini. Oh, ada yang tanya, roh Lucifer bisa tertular enggak? Enggak akan tertular. Ya, ingat, siapa saja bisa kerasukan roh itu. Saya ulangi, siapa saja bisa kerasukan roh itu. Kalau orangnya ngundang. Jadi tertular tidak. Tapi membuka diri kepada roh itu bisa. Ya, maka itu jangan izinkan. Salah satu dari 3 hal itu merusak kehidupan kita. Jangan. Oke ya. Jadi roh Lucifer itu berbentuk 3 sifat atau karakter dia. 1, angkuh, sombong, arogan, tidak mau kalah, dan gak mau dikalahkan oleh siapapun dan oleh apapun. Catat ya, sombong, angkuh, arogan. Yang kedua, turunannya itu iri hati. Kalau sudah ada iri hati itu roh Lucifer. Nomor 2, ya, sejajar ini semuanya. Tamak, rakus, ingin memiliki, menguasai segala-galanya sedapat mereka bisa. Itu roh Lucifer. Nah, turunannya adalah uang. Uang itu jadi sarana yang paling gampang untuk roh Lucifer itu bekerja. Yang ketiga, jadi sejajarnya 1, 2, 3 sejajar. Penuh kebencian, tidak mau mengampuni, tidak suka berdamai, nggak suka. Sukanya permusuhan, ngeri sekali. Bahkan otomatis orang itu nggak bisa mengasihi sesamanya, nggak bisa. Nah, tadi ada yang tanya, ya congkak, ya dari nomor 1 tadi, angkuh, arogan. Isabel itu bentuk betina dari Lucifer. Lucifer bentuk jantan. Isabel itu sama, makhluk wanita, makhluk betina. Kalau saya katakan pakai itu lebih enak. Yang mau menguasai suaminya. Dalam gereja Tuhan tidak sedikit, istri gembala sangat dominan. Sehingga suaminya yang adalah gembala nggak berdaya. Hati-hati dengan itu. Itu roh Isabel, bentuk betina dari Lucifer itu. Nah, kita lanjut. Sebelum roh itu masuk di hidup orang, maka mereka mencari pintu. Ya, ingat itu. Sebelum roh itu masuk di hidup orang, maka setan mereka akan membuat pintu atau mencari pintu. Ya, ingat ini. Membuat atau mencari. Tolong bedakan itu. Nah, apa bedanya mencari pintu dan membuat pintu? Jadi begini, kalau roh Lucifer itu tidak menemukan pintu untuk masuk ke seseorang, maka dia akan buat pintu. Nah, bagaimana cara mereka buat pintu? Ingat kejadian 3 di Taman Eden. Apa yang si ular buat kepada Hawa, dan ingat yang Lucifer buat kepada Tuhan Yesus di pencobaan di gunung. Ingat itu sama, dimulai dengan keangkuhan. Ingat apa yang si setan berkata kepada Hawa? Mungkin kamu salah dengar, Hawa. Justru kalau kamu makan buah ini, kamu akan jadi sama. Itu loh, seperti Tuhan. Maka itu tadi Roland, pemimpin kita discipleship community ini, saya tanya, lu kenapa kok milih ini? Ternyata anak saya itu sadar, saya takut kalau ada kesombongan, keangkuhan, itu roh Lucifer. Betul. Nah, maka itu ketika si ular itu tidak menemukan pintu, maka setan buat pintu. Oke, mulai ayat 1 ya. Kejadian 3 mulai ayat 1. Ada penular. Ya, Lucifer itulah sekarang paling gampang. Ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Yahweh Tuhan. Ular itu berkata kepada perempuan itu. Nah, ular ini, Lucifer ini membuat pintu.
karena tidak menemukan pintu di hidup Hawa. Cari pintu nggak ketemu, dia buat pintu. Tentulah Tuhan berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya. Bukan? Nah, ini mulai ragu-ragu, membimbangkan. Ya, tolong dicatat. Salah satu cara setan Lucifer itu membuat pintu di hidup seseorang, maka dibuat orang itu ragu-ragu. Kalau istilah sekarang dipelintir, atau istilah selama pilkada yang lalu digoreng istilahnya ya. Dipelintir, digoreng, jadi hoax. Tentu Tuhan berfirman, nah dibuat ragu-ragu. Semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? No, enggak, semuanya boleh dimakan kecuali yang satu. Lalu saut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Nah, sudah jelas kok. Hawa ingat, ya, suntikan ragu-ragu, betul. Wih, ngeri sekali. Tetapi Hawa masih ngomong loh, dia masih ingat firman. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Tuhan berfirman, jangan kamu makan, ataupun raba. Gitu, diraba pun nggak boleh, apalagi dimakan. Nanti kamu mati. Sekali lagi, Lucifer membuat pintu, bukan cari pintu, membuat pintu. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Tuhan mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya matamu akan terbuka. Dan nah ini kesombongannya. Dan Hawa, kamu akan menjadi seperti Tuhan, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Saudara perhatikan, Hawa masih ingat firman. Masih. Maka itu dia menjawab si ular ini, enggak, semuanya boleh dimakan di taman ini kecuali yang satu itu. Ingat firman. Bahkan dia sampaikan firman itu kepada si ular itu, Lucifer itu. Jelas. Tapi si cerdik jahat ini tahu, licik ini tahu. Dibalik lagi, dibuat ragu-ragu. Nah, jebakan kena, pintu yang dibuat setan mulai jadi. Ayat 6. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Dan suaminya pun memakannya. Hancur rencana Tuhan. Saya ulangi, jangan izinkan iblis menemukan pintu di hidup kita supaya dia masuk. Lah pintunya apa? 3 hal tadi. Ngeri ya. Melalui firman Tuhan kita juga bisa dibuat tersesat oleh setan. Betul. Dibolak-balik. Maka itu ketika mereka mencobai Tuhan Yesus, kan pakai firman juga. Melalui firman Tuhan kita juga bisa dibuat tersesat oleh setan. Dan lihat saudara, semua penyesatan di dalam gereja itu tidak dimulai dari yang lain. Semua penyesatan dalam gereja dimulai dengan firman Tuhan, tapi diselewengkan, dibelokkan. Betul. Nah, begitu pula ketika si pencoba menggoda Tuhan Yesus, kan pakai firman. Nanti kita akan lihat itu. Maka itu hati-hati ini saudara, hati-hati. Tuhan tolong kami supaya enggak kena. Nah, kita lihat sebelum melihat pencobaan Tuhan Yesus, kita baca ayat ini dulu. 1 Yohanes 2 ayat 15, 16, 17. Ada 3 ciri-ciri, ya, 3 hal yang ada di dunia ini. Nah, itu Lucifer. 1 Yohanes 2, 15, 16, 17. Oke, ada yang tanya, jadi bagaimana kita bedakan iblis yang menggunakan firman untuk menjebak kita? Nah, diarahkannya kemana? Kita baca dulu ayat ini. Pertanyaan bagus. 1 Yohanes 2 mulai ayat 15. Janganlah kamu mengasihi dunia. Nah, dunia itu berbicara di tangan Lucifer, ya. Dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia,
maka kasih akan Bapa tidak ada dalam hidup orang itu. Nah ini ayat 16. Apa itu dunia? Ya, apa itu? Betul, firman Tuhan yang dilencengkan, yang diselewengkan. Hati-hati itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, cuma 3 juga kok. 1, keinginan daging. Wah itu angku. Ya, keinginan daging. Hawa nafsu itu ya, hawa nafsu. Dan keinginan mata. Serta keangkuhan hidup. Lihat ini. 3 ada di situ. Keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia ini. Itu loh saudara. Jadi harus hati-hati dalam hidup kita supaya Tuhan bekerja dengan dahsyat. Hati-hati dengan 3 kali ini, hati-hati. Bukan berasal dari Tuhan. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, sedang berarti dalam proses. Tetapi orang yang melakukan kehendak Tuhan tetap hidup untuk selama-lamanya. Haleluya. Ini sungguh-sungguh luar biasa. Oke, kita sampai kembali untuk mengingat Lucifer itu berusaha mencari pintu untuk masuk ke hidup manusia. Kalau mereka tidak menemukan pintu, maka mereka akan buat pintu. Nah, itu bedanya. Hawa, setan gak menemukan pintu untuk masuk. Tapi setan buat pintu supaya dia bisa masuk. Betul, luar biasa. Berarti sekarang ini banyak orang hamba Tuhan menggunakan firman untuk kepentingan pribadi, bukan untuk memuliakan Tuhan. Betul, hati-hati itu. Kita harus menyadari betul, hati-hati itu. Nah, orang yang sudah punya pintu, apa pintu untuk Lucifer masuk? Yaitu tadi, sombong, tamak akan uang, rakus, susah mengampuni atau nggak mau mengampuni. Nah, kalau di hidup manusia ada pintu itu, gampang masuk sana. Tapi kalau setan tidak menemukan pintu-pintu untuk mereka masuk, maka setan buat pintu. Nah, bagaimana cara buat pintu? Ya itu, mulai digelidik-gelidik, mulai digoda-goda untuk benci, nggak suka pada seseorang. Hati-hati, jangan mau dibuatkan pintu oleh setan. Jangan mau. Tunggu, lawan, usir supaya Lucifer itu tidak masuk. Jadi jangan sampai ada pintu. Betul, hati-hati dengan pintu-pintu itu. Nah, sekarang kita lihat Matius 4. Bagaimana cara si kunyuk itu mencobai Tuhan Yesus. Kita lihat ayat yang keempat, Matius 4 mulai ayat yang keempat. Matius 4 mulai ayat yang keempat. Ada yang tanya, berarti misal kebanggaan akan prestasi tertentu bisa jadi pintu belakang untuk kesombongan. Nah, bangga itu bukan sombong. Bangga itu ada unsur mengagumi. Jadi begini, kalau saudara berhasil mencapai sesuatu, langsung katakan, terima kasih Papa, karena Papa lah aku bisa mencapai ini. Nah, ketika prestasi itu tercapai, pasti saudara akan dapat pujian, bukan? Dari banyak orang. Tapi karena saudara sudah memulai, terima kasih Papa di surga, karena engkau aku bisa seperti ini. Jadi nggak sempat sombong, tapi bangga boleh. Nah, bangga yang larinya bukan ke Tuhan, yang bisa membuat kita seperti itu, maka bangga itu larinya ke aku. Nah, itu jadi kesombongan. Ya, saya cuma cerita, puji Tuhan, banyak hal yang Papa buat di hidup saya, dan banyak orang yang cerita. Tapi saya langsung ke Tuhan, bukan ke diri saya. Maka itu hati-hati. Oke, Matius 4 mulai ayat 3. Ayat 3. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, jika Nah, ini kan kurang ajar. Yesus Tuhan jelas anak Tuhan kok jika. Nah, maka itu ingat ya, salah satu cara Lucifer membuat pintu untuk dia masuk ke hidup manusia. Ketika dia tidak menemukan pintu, maka dia akan buat pintu. Nah, salah satu cara si kunyuk itu buat pintu dengan meragukan, dibuat ragu-ragu.
jika engkau anak Tuhan. Kok jika memang anak Tuhan? Nah, saudara bayangkan ya, ayat 2. Setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Nah, semua kita pasti pernah ya menjawab, mengalami ini ya. Nah, kalau kita hanya mau mengutamakan Tuhan, bukan yang untuk kepentingan kita, maka gampang sekali kita menaklukkan si Lucifer. Saya ulangi, kalau saudara dan saya dalam hidup ini gampang sekali semuanya karena Tuhan, mengutamakan Tuhan, memuliakan Tuhan, maka dengan mudah kita taklukkan mereka. Nah, semua kita pernah ngalami waktu lapar, saudara, haus, lapar. Bisa nggak stabil, kondisi fisik jelas nggak stabil, kondisi jiwa juga nggak stabil karena lapar, haus. Tiba-tiba diragukan, ya tiba-tiba diragukan, betul. Meragukan, membuat memancing, ya, membuat pintu dengan cara mancing kita keluar. Ini cara setan buat kita ragu-ragu. Jika engkau anak Tuhan, aku memang anak Tuhan kok. Ya, Yesus anak Tuhan. Perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Nah, bayangkan, lagi lapar, nggak ada warung, nggak ada rumah makan, cuma ada batu. Lalu si kunyuk itu ngomong, jika engkau anak Tuhan, perintahkan batu-batu ini menjadi roti. Tipis, saudara. Jaraknya itu tipis sekali. Kalau Tuhan Yesus emosi, ya, kalau Tuhan Yesus emosi, pasti begini. Lu kira kok nggak bisa? Nah, dikira nggak bisa. Oh, ngeri sekali. Kita harus hati-hati dengan jebakan ini. Tapi, walaupun lapar, haus, pasti lemes, loyo, fisiknya, mentalnya pun aduh capek, nggak ada tempat berteduh. Tuhan Yesus tetap dikuasai firman. Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan. Nah, kalau kita lihat 3 karakter utama si setan, maka di kejadian ini, di ayat ini, tamak, ya, masalah perut diutamakan, rakus, lapar, itu. Belum selesai, setan nggak terima. Kemudian iblis membawanya ke kota suci. Ingat loh, kota suci. Bukan kuburan, bukan rumah hantu. Kota suci. Kurang ajar betul. Dan menempatkan dia di bubungan bait suci. Di bait suci Tuhan. Hebat kali ini. Lalu berkata kepadanya, lagi sekali, kalimat yang sama yang meragukan. Jika engkau anak Tuhan, jika jatuhkanlah dirimu ke bawah. Nah, lihat, setan pakai ayat. Ini ada di kitab Mazmur. Jadi setan pakai ayat, saudara. Aduh, ngeri sekali. Jika engkau anak Tuhan, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Sebab ada tertulis, mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan malaikat-malaikat akan menatang engkau, mengangkat engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk pada batu. Ini tertulis di kitab Mazmur. Waduh, ini yang kita harus jaga dalam hidup ini. Hati-hati kepada Tuhan Yesus. Setan pakai firman, saudara, untuk meragukan, untuk menjatuhkan. Aduh, ngeri sekali. Terus ayat 7, Yesus berkata kepadanya, ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Yahweh Tuhanmu. Nah, ditantang dengan kesombongan. Kalau engkau anak Tuhan, kan ada janji. Wah, Yesus bisa lupa diri, bisa sombong. Tapi tidak. Jangan kau mencobai. Yang terakhir pencobaannya. Ayat 8. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi. Dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dan kemegahannya semua. Dan berkata, wih ngeri. Begitu hati-hati ini ya. Hati-hati, tamak, rakus, uang. Semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Saudara, ini luar biasa. Saya baca ya, ada komen ini. Saat kita berdoa dan doa yang sepertinya tidak ada jawaban, di situ juga bisa menjadi pintu si kunyuk untuk meragukan iman kita. Betul, hati-hati dengan itu ya.
menggoncang iman kita, membuat kita ragu-ragu. Tidak begitu. Maka berkatalah Yesus kepadanya, "Enyalah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Yahweh Tuhanmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Lalu iblis meninggalkan dia, dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Luar biasa. Jadi saudara, 3 hal itu tadi harus kita jaga dalam hidup kita. Saya ulangi lagi. Sombong, angkuh, arogan, nggak mau kalah dengan siapapun, nggak terima dengan siapapun. Hati-hati itu, supaya kita tidak jatuh. Dan itu turunannya adalah iri hati. Yang kedua, tamak, rakus, ingin punya semuanya, nggak puas dengan apa yang ada, nggak pernah bisa berkata cukup. Nah, di situ larinya ke uang. Yang ketiga, nggak mau mengampuni, nggak suka berdamai, nggak mau mengasihi. Itu Lucifer. Hati-hati dengan semuanya itu. Saudara, milikilah sifat seperti Sadrak, Mesak, Abednego, sehingga bisa berkata, kalau toh Tuhan yang kami sembah tidak bisa menolong kami, kiranya Tuhan tahu kami gak akan menyembah patung ini. Ya sudah, itulah cara kita menghadapi Lucifer, sehingga mereka gak punya pintu, gak punya celah, gak punya jalan untuk masuk ke hidup kita, ya, supaya kita tidak bisa dijatuhkan. Jadi saudara, jangan bayangkan Lucifer itu antikris, enggak, beda-bedakan itu, enggak. Ya, ini roh yang sedang bekerja di akhir zaman. Oke, kita buka sekarang 2 Timotius 3 mulai ayat 1. Nah, dan bisa kerjanya di akhir zaman. 2 Timotius 3 mulai ayat 1. Keadaan, ya, manusia pada akhir zaman. Nah, di sini Lucifer masuk. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri. Nah, egois, ya. Di sini kata narsis, ya. Kata narsis itu ada. Dan menjadi hamba uang. Duit terus yang dipikirkan. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai. Ngeri sekali. Suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, suka marah, ya, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Tuhan. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Seterusnya saudara baca sendiri. Jadi saudara, Tuhan sedang bekerja dengan caranya yang luar biasa. Hidup dipimpin roh, dikuasai roh, maka si Lucifer tidak akan masuk di dalam kehidupan kita. Maka itu mulai hari ini, ya, kita harus menyadari betul ada apa. Oke? Nah, sebelum saya akhiri, saya beri kesempatan, mungkin ada yang mau bertanya langsung. Ada nggak yang mau bertanya langsung? 2 orang saja. Ada? Tapi saya mau nanya. Ya. Lucifer berasal dari mana, Pak? Ya, dari dirinya sendiri, dari iri hati itu. Iri hati? Ya, tadinya itu malaikat yang milik Tuhan. Tapi karena dia merasa dirinya lebih hebat, nah, maka itu terjadilah kehancuran itu. Ya, itu ada di Yesaya pasal 12, maaf. Oke, lihat ini ya. Nah, dari sini mulai kejatuhannya. Wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur, ya, putra fajar. Engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi, hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. Engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, masih dalam hati, aku hendak naik ke langit, aku hendak mendirikan takhtaku mengatasi bintang-bintang Tuhan, dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan jauh di sebelah utara. Aku hendak. Nah, hitung ya, karena waktu saya nggak sempat hitung. Aku hendak itu berkali-kali. Nah, di sini mulai kejatuhan, ya. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Tapi Tuhan marah.
Sebaliknya ke dalam dunia orang mati engkau diturunkan ke tempat yang paling dalam, ke liang kubur. Nah, jadi Lucifer itu tadinya malaikat kudus yang dipakai Tuhan luar biasa. Tapi ada kesombongan. Nah, ada pertanyaan bagus. Lucifer tinggal di surga. Kenapa ada dosa di sana? Sama, dalam gereja juga ada roh. Lucifer itu ada, maka itu harus hati-hati. Nah, yang dari awal tadi ngikuti akan tahu. Kalau saudara terlambat ngikuti, coba nanti dengarkan lagi rekamannya. Ada di Facebook, ada di Instagram. Maka itu roh Lucifer itu bisa masuk ke hidup orang. Ya, karena kalau hidup ini tidak tertib dikuasai firman, maka roh itu masuk. Jadi nggak usah bilang di surga seperti nggak ada dosa. Bukan nggak ada dosa. Malaikat-malaikat itu punya hak untuk mengungkapkan keinginan-keinginannya. Tapi yang satu ini kebablasan, istilahnya begitu. Tuhan menghargai apa yang Tuhan kerjakan. Oke, ada yang tanya, mengapa Lucifer dikasih kesempatan sekian lama sampai bisa mengacau sebagai rupa? Apakah dia ada kesempatan juga untuk bertobat? Kalau seandainya Lucifer gak bisa bertobat, kenapa gak dibinasakan aja dari dulu-dulu? Maaf, saya terlambat mendengar. Oke, nanti ulangi, buka lagi ya. Nah, tapi saya mau jawab ini. Pertanyaan bagus. Lucifer sudah memilih untuk tidak mau bertobat. Maka itu di Ibrani pasal 6 dan pasal 10, di situ Tuhan berkata, ada orang yang memilih nggak mau bertobat. Ya Tuhan menghargai keputusannya. Jadi Lucifer ini memang milih nggak mau bertobat. Ya sudah, seperti Yudas, dia milih nggak mau bertobat. Pertanyaan berikut, kenapa nggak dibinasakan dari dulu-dulu? Pertanyaan bagus. Ternyata Tuhan, Papa kita, itu nggak punya soal-soal ujian. Nah, untuk menguji kita, untuk mengetahui apakah kita ini tulus, taat, nurut, atau tidak. Tuhan nggak pernah mencobai orang. Ya, berkali-kali Tuhan dikatakan di Alkitab, Tuhan nggak pernah mencobai. Tuhan itu menguji. Loh, apa bedanya menguji dan mencobai? Beda. Menguji itu untuk mengangkat. Kalau dia yang diuji menemukan dirinya bisa. Mencobai itu menjatuhkan. Nah, itu bedanya. Jadi, kenapa Lucifer nggak dibinasakan dari dulu? Karena Tuhan masih butuh mereka untuk menguji kita. Nah, saya beri ilustrasi. Nggak ada kampus di dunia yang iklannya begini. Inilah satu-satunya kampus di dunia yang nggak perlu ujian langsung lulus S1. Nggak mungkin ada yang mau kuliah di situ. Nah, ketika ujian diberikan, itu bukan untuk dosen, bukan untuk kampus itu, bukan. Tapi untuk mahasiswa. Contohnya begini, nggak mungkin ada mahasiswa yang sejak semester 1 sampai semester 8 itu nilainya A+. Nggak ada A, nggak ada A+ semuanya. B lagi nggak ada. Nah, ketika mau ujian akhir untuk tanda kelulusan S1, mungkin nggak dosen-dosen, profesor mengizinkan ketika mahasiswa ini berkata begini, Ibu Bapak kan tahu, saya ini A+ semua sejak semester pertama. Ya seharusnya nggak perlu ujian. Nah, nggak mungkin diterima. Lalu jawaban dosen pasti begini, kami percaya Anda adalah mahasiswa super jenius. Tapi untuk ujian akhir ini, itu demi Anda, bukan demi kami dan demi kampus. Untuk membuktikan Anda berhasil nggak. Jadi harus tetap ikut ujian. Nah, soal-soal ujian itu yang diminta dari si Lucifer untuk menguji kita. Jadi harus tahu dari mana kejahatan itu masuk. Karena ada pintu. Nah, jelas ya. Nah, saudara, jadi mulai hari ini, ayo jangan kita bodoh. Sehingga iblis bisa masuk ke kita. Jangan. Ayo mulai hari ini semua kita hidup di dalam kebenaran apa yang Tuhan katakan dan ajarkan kepada kita. Terima kasih untuk Discipleship Community. Kita bisa belajar bersama-sama saat ini dengan tema yang luar biasa. Jadi ayo kita menang. Oh, ada yang bertanya,
Jadi kapan Lucifer berhenti bekerja? Wah, pertanyaan bagus. Menurut Wahyu pasal 21 dan 22 akan ada satu titik mereka dibelenggu. Termasuk yang tanya tadi ya ada waktunya akan dibelenggu. Juga ketika kita semuanya harus hidup menang, maka Lucifer nggak diperlukan lagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua dan jadilah orang-orang yang dipakai oleh Tuhan. Amin. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalan.